Shalom semuanya, hari ini kita baca Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyerapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di Matius pasal 10 ini, Tuhan Yesus memilih 12 muridnya atau rasulnya pada saat Tuhan ingin membangun bait suci. Akhirnya dia memberi kuasa yang terbesar kepada Samson. Lalu Samson menerima kuasa yang besar dan mempersatukan negara Israel dan membangun bait suci. Itu apa yang hendak Tuhan kepada Samson. Walaupun Samson sudah mempunyai kuasa dari Tuhan yang terbaik, tetapi oleh itu dia mempercaya diri sendiri, dia menjadi sesat, akhirnya dia menjadi sombong, dia jatuh ke dalam semua segala perempuan-perempuan dan keinginannya. Yang kedua, Tuhan memilih seorang nama Saul dan melaluinya menggenapkan kehendak Tuhan. Seorang Saul itu adalah seorang yang tampan yang tinggi daripada yang lain. Dan juga dia adalah tinggi daripada yang lain dan kelihatannya bagus sekali. Tetapi ternyata Saul juga tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi dia mempercayai diri, mau menjaga diri sendiri. Dan ketika siapa yang Tuhan memilih adalah Daud. Dia adalah seorang anak dari Isai dan dia adalah yang bungsu. Satu ketika Samuel datang di rumahnya Isai dan kumpulkan anak-anaknya untuk mengangkat raja. Tetapi waktu itu Isai tidak mengumpulkan, memanggil Daud kepadanya. Ya, katanya di dalam hatinya dia sendiri, pasti dia tidak akan menjadi raja. Kemungkinan para kakaknya bisa menjadi mungkin, tapi kepada Daud ini enggak jadi. Dan Daud pun berpikir, aku pun tidak cocok untuk menjadi raja. Ya, bagus sekali, saya akan hanya mengembalakan domba-domba. Mungkin Daud pun berpikir begitu. Jadi Isai memanggil semua anak-anaknya laki-laki, tapi Tuhan tidak memilih salah seorang daripadanya. Akhirnya, terakhir kali Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semuanya? Tuhan tidak memilih dari antaranya. Jadi Isai berkata, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Ayo pulang dia, panggil dia ke sini. Akhirnya disuruh pulang, datang, dan lalu itulah dipilih Tuhan, dan Tuhan suruh urapi dia. Jadi sekiranya dalam manusia, hatinya manusia, pandangannya manusia, Daud ada banyak kekurangan untuk menjadi raja. Karena dibandingkan dia, kakaknya kelihatannya lebih baik dan lebih tampan. Nah, sepertinya begitu. Pada saat memilih muridnya dan rasulnya, Tuhan tidak memilih seseorang yang hebat dan pintar waktu itu, tetapi dia memilih beberapa yang dari nelayan. Jika Tuhan butuh
hikmat dari manusia, hikmat yang berat besar, bisa terima dari Tuhan. Dan Tuhan cukup sekali bisa memberi semua sesuatu kepada kita. Tetapi kepada orang menganggap diri sendiri terbaik dan dia menganggap dia adalah baik, akhirnya dia mempercayai dirinya sendiri. Tuhan tidak sama sekali dapat melakukan apa-apa melalui orangnya itu. Oleh sebab itu, Tuhan untuk mengerjakan melalui seseorang, apa yang terlebih dahulu dia melakukan adalah biar dia mengandal kepada hanya Tuhan saja. Jadi pada saat Tuhan memilih seseorang yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan gembira untuk memilih seseorang yang kurang pintar dan kurang hikmat kepada diri sendiri. Saya sendiri juga, walaupun saya berada di dalam pelayanan, tapi sering berpikir tentang aku. Di dalam misi kami ada banyak pendeta-pendeta. Selalu saya melihat daftar namanya dan saya dapat berpikir bahwa aku ini adalah paling kurang baik dari antara semua. Ini bukan karena saya bisa melaksanakan semua segala yang kerja-kerja ini karena saya adalah seorang pintar. Pada saat saya menerima pengampunan dosa dan keselamatan Tuhan dan ingin masuk ke sekolah misi dan menjadi pendeta, semuanya ada kurang kepadaku. Selama saya berada di dalam STT dan memberitakan Injil, walaupun begitu, saya tidak sama sekali berpikir bahwa aku akan menjadi pendeta. Dan setelah saya masuk ke tempat pelayanan Apkoktong atau Jangpali atau masuk ke wajib militer, selalu saya terasa ada banyak kekurangan kepadaku. Jadi saya tidak sama sekali pernah berpikir bahwa aku akan menjadi pendeta yang terbaik. Pasti sungguh-sungguh aku adalah banyak kekurangan dari yang lain, tetapi saya ingin sekali memberitakan Injil. Dan walaupun saya memberitakan khotbah dan Injil, tapi banyak orang tidak terima, tapi enggak masalah kepadaku. Karena saya menganggap diri dan berpikir bahwa aku adalah banyak kekurangan. Memang jadinya begitu. Selama saya kerja dalam pelayanan ini juga, saya merasa banyak yang kekurangan. Dengan begitu, saya kadang mempunyai hati yang agak tinggi dan sombong. Tetapi, saya melihat balik di masa yang lalu, apa yang paling menghalangi kepada pekerjaan Tuhan adalah istana yang didirikan oleh dirinya sendiri. Sepertinya menganggap diri akulah yang baik, aku bagus untuk pelayanan dan penginjilan. Inilah hati yang Tuhan membenci. Itu yang dapat dari Tuhan. Memang di dalam dunia ini ada banyak sekali lebih hikmah, lebih pintar daripadaku. Tetapi Tuhan tidak menghendaki bahwa memilih seseorang yang pintar, suniawi dan melaksanakan pelayanan dan penginjilan ini. Tetapi pada saat Tuhan memilih kita dan memakai kita, terlebih dahulu seorang yang bisa mengosongkan diri. Itulah yang Tuhan ingin memilih. Jadi pada saat Tuhan memilih Musa, harus menghabiskan 80 tahun biar dia mengosongkan diri total. Dan juga pernah Paulus datang ke kota Athena dan memberi khotbah di situ. Pada saat dia memberi khotbah di sana, apa yang dia menyampaikan khotbah dapat kita membaca di kitab kan. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Jadi tapi apa yang melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai mesbah dengan tulisan. Dan sepertinya begitu, Paulus menyampaikan khotbah yang hebat sekali kepada mereka.
Tapi bagaimanapun memberi khotbah di situ, tapi masih belum ada banyak hasil di situ. Tapi kemudian Paulus mengunjungi Korintus. Dan di situ bagaimana kita dapat membaca dengan surat Korintus adalah, selama saya berada di dalam antaramu, saya sangat takut, saya sangat kejut. Karena apa yang saya mengantar, sampaikan itu tidak akan terjadi sesuai dengan ajaran manusia. Karena pengajaran manusiawi berada di dalam kemanusiaan. Jadi itu tidak akan terjadi begitu. Saya berharap itu semua akan berasal dari hikmat Tuhan. Jadi untuk itu saya sangat-sangat terkejut dan takut. Artinya dia sangat-sangat takut karena menyatakan dirinya sendiri, kemanusiaan diri sendiri. Jadi Paulus setelah dia memberi khotbah di Athena, bahwa khotbah tentang hikmat diri sendiri atau pengajaran diri sendiri itu akan memblokir pekerjaan Roh Kudus. Jadi pada saat dia pergi ke Korintus, dia memutuskan bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan atau mengadakan sesuatu yang pengetahuan diri sendiri. Karena itu salah saya melakukan di Athena. Tetapi kepada yang jemaat-jemaat di Korintus, saya tidak akan berkata kepada sesuatu yang hikmatku dan perkataanku, tetapi menyatakan kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan, dan semoga firman Tuhan dapat menyatakan, hikmat Tuhan dapat menyatakan di sini. Karena kita memang mengetahui kepada diri sendiri, jadi kita lebih baik mengobrol sama yang lain atau menambah perkiraan atau dan pengetahuan lebih baik dari yang lain. Kami mau berbangga kepada yang lain. Tetapi untuk Tuhan memakai Paulus dengan baik-baik, bahwa Tuhan harus menunggu sampai mengosongkan semua yang Paulus memiliki diri sendiri. Akhirnya Paulus akhirnya berkata, apa yang ku anggap baik itu saya menganggap semuanya sampah. Dan seperti kehidupan Musa juga, pada saat dia terbuang di sungai Nil setelah dia dilahir, dan anak perempuan dari raja dapat anak itu dan besarkan dia di dalam istana. Dan katanya dia menjadi besar di dalam istana. Akhirnya dia bagus untuk hikmat dari Mesir begitu. Dia berkuasa hikmat, bahasa Mesir dan semua segalanya. Dan kiranya dia sendiri bahwa dia pasti akan menjadi terbaik untuk pelayanan. Jadi dia ingin melakukan diri sendiri. Tetapi apa yang terjadi adalah dia membunuh orang, dan itu terbuka nanti. Tetapi dia hilang jabatan yang terbaik, lalu pergi ke padang gurun Midian, dan selama 40 tahun dia menjadi gembala kambing domba. Dan selama 40 tahun itu, apa yang Musa melakukan adalah, itulah zaman yang waktu untuk Musa membuang semua segala yang dia punya di dalam hatinya diri sendiri. Katanya Tuhan, Musa adalah bagus hikmat pengetahuan dari Mesir. Tetapi setelah Musa menjadi 80 tahun di padang gurun Midian, dia ketemu api dari semak duri. Lalu Tuhan berkata, aku akan mengutus kamu kepada Mesir dan mengeluarkan umatku dari Mesir. Waktu itu Musa berkata, Tuhan, aku tidak bagus pembicaraan, lidahku sudah membeku. Dulu 40 tahun yang lalu dia bagus obrol sama hikmatnya. Tetapi pada saat dia penuh dengan hikmat dan bagus dalam pembicaraan, Tuhan tidak mau pakai dia. Tetapi setelah 40 tahun kemudian,
pada saat Musa berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa, lidahku sudah membeku, tidak bagus mengobrol. Setelah hal itu terjadi, pada saat dia mengeluarkan orang Israel dari Mesir, ya dia tidak akan mengandal cara omong dia, ya kan? Tetapi kepada masih ada yang orang mempercayai kepada omong dan kepercayaan pengetahuan diri sendiri, mereka pakai itu untuk pelayanan misi dan pekerja Tuhan. Tetapi Tuhan tidak sama sekali menyenangkan untuk memakai orang begitu. Dan seperti juga Paulus mempunyai banyak hikmah, pengajaran, dan pengetahuan semua segalanya. Dan untuk itu harus membiarkan dia 40 tahun di padang gurun Midian selama 40 tahun biar mengosongkan diri semuanya Musa itu. Setelah dia menjadi kosong total, lalu baru bisa dia dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus juga dikosongkan dulu lalu dipakai kepada Tuhan dengan baik-baik. Jadi apa yang kita mempunyai hikmah, pengajaran, pengetahuan dengan ini tidak sama sekali menggembirakan Tuhan. Tetapi banyak pelayan-pelayan misi sekarang ini, mereka mengandal kepada pengetahuan itu diri sendiri. Akhirnya susah dipakai oleh Tuhan. Jika kita sungguh mempunyai hal-hal begitu, sampai sekarang, Tuhan pasti akan mengosongkan diri terdahulu dan Tuhan akan mengerjakan itu. Setelah kita sungguh dapat membuang semua segala itu, setelah itu kita menjadi orang yang bukan apa-apa, hanya dapat mengandal kepada Tuhan saja. Sampai tingkat itu kita tidak akan dipakai oleh Tuhan dengan baik-baik. Jadi sepertinya Tuhan, pada saat Tuhan memilih Musa dan Paulus, orang-orang yang hikmat dulu, memakai waktu untuk membuang semua segalanya. Jadi pada saat Galatia, Paulus pernah berkata dia pergi ke Arabia kan. Di situ di padang gurun Arabia, Paulus mempunyai waktu untuk berpikir diri sendiri. Setelah itu dia dipanggil ke Damesyek dan Gilgia Taso dan semuanya. Dan dengan begitu kerja Tuhan untuk mengosongkan Paulus apa yang dia dapat dari dulu. Jadi seperti begitu, Tuhan ingin sekali mengosongkan apa yang kita berada di dalam hatiku. Di Yakobus katanya ada dua macam hikmat. Satu hikmat asal dari Tuhan, itu adalah murni dan sangat-sangat terbaik. Tetapi ada yang hikmat yang lain datang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi itu akan mengadakan melawan satu demi yang lain dan hawa nafsu manusia. Jadi dulu kita kurang tahu tentang hikmat-hikmat tersebut. Kalau kita membutuh sesuatu hikmat, kita memilih apa saja. Tetapi Tuhan berkata jangan memiliki hikmat dari duniawi, tetapi hikmat dari atas. Artinya hikmat dari Tuhan, itulah yang Tuhan mau memberi kepada kita dan biar kita kerja melaluinya. Jadi pada saat Yesus memilih ke-12 rasul kepadanya, Tuhan tidak memilih seseorang murid yang terbaik. Seperti yang mantan Menteri Petrus atau anggota DPRD Andreas, atau juga pernah menjadi Menteri Pendidikan Yakobus, atau siapa yang penguasa Panglima Filipus. Tidak begitu, ya kan? Tetapi pada saat Tuhan memanggil nama-namanya, mengeluarkan semua yang jabatan dulu
Dan semua orang itu tidak akan terpilih, tetapi hanya memilih seseorang yang menangkap ikan di Galilea. Kenapa Tuhan Yesus memilih murid-murid orang-orang begitu? Karena Tuhan Yesus tidak perlu hikmat dari manusia. Dan Tuhan tidak sama sekali butuh cara omong yang terbaik dari kemanusiaan. Tetapi untuk menggenapkan kehendak Allah, dia hanya mengandal kepada Tuhan saja. Dan dia hendak sekali kepada yang bekerja dengan Yesus juga sepertinya Yesus. Hanya mengandal kepada Tuhan Allah saja. Kecuali Tuhan tidak sama sekali ada mengingini. Itulah apa kehendak Tuhan kepada kita dan Rasulnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memilih orang-orang yang miskin dan kurang belajar, para nelayan dipilih jadi Rasul Yesus Kristus. Jadi untuk kita sering berpikir bahwa menjadi dipakai Tuhan, kita harus belajar, menambah pengetahuan lebih, tetapi tidak kita menambah dan memenuhi apa yang di dalam pikiran kita, tetapi harus mengosongkan diri dan memenuhi dengan firman Tuhan. Setelah manusia memakan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka mempunyai hikmat, tetapi itu bukan asal dari Tuhan. Tetapi hikmat itu datang secara manusiawi untuk mendirikan diri sendiri. Semakin kita mendirikan ke atas, susah sekali mengandal kepada Tuhan. Jika kita sungguh menjadi orang-orang yang bukan apa-apa, itulah saatnya kita sungguh bisa membentuk iman sesungguhnya kepada Tuhan dan mengandal kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul itu, salah seorang daripadanya tidak sama sekali ada yang dihormati di duniawi ini. Pada saat Tuhan memilih Simson atau Saul atau Daud, tetapi hanya Daud saja yang bisa berkenan hati kepada Tuhan. Tetapi kenapa Daud sendiri bisa berkenan kepada Tuhan? Simson dia adalah yang pahlawan mempunyai kuasa, dan Saul adalah seorang yang tampan dan tinggi dari yang lain. Tetapi dibandingkan mereka, Daud tidak sama sekali memegahkan diri apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan saja. Nah, seperti begitu, Tuhan ingin sekali kepada kita juga mengandalkan kepada Tuhan saja. Jadi apa yang benar kita atau pengetahuan setelah pembelajaran kita, semua segalanya kita harus turunkan dulu dan hanya menerima Yesus Kristus saja di dalam hati kita. Dan Yesus Kristus harus bekerja. Di antara teman-temanku ada banyak yang orang-orang pintar, ada yang tinggi, ada yang tampan, jauh lebih baik daripada aku sendiri. Dan juga dia hatinya lebar dan bisa menerima banyak orang. Setelah saya menjadi pendeta, saya sering berpikir tentang temanku. Tuhan, kenapa engkau mengangkat saya menjadi pendeta? Kenapa Tuhan tidak memilih temanku yang terbaik menjadi pendeta? Dia adalah tampil wajahnya tinggi, dan jika kita ngobrol sama saudaranya, pasti akan saudara-saudari di gereja pasti senang sekali. Gereja ini akan menjadi sangat-sangat indah dan bagus. Kiranya saya begitu. Tetapi Tuhan memilih aku yang kurang ini menjadi pendeta. Aku nggak bisa mengerti. Kenapa Tuhan memilih saya menjadi pendeta, bukan temanku yang terbaik itu? Jika dia memberi khotbah, pasti dikasihi oleh saudara jemaat-jemaat. Ya, pasti kalau dia memberi khotbah dan bersekutu dengan jemaat, pasti suasananya terbaik. Jadi saya nggak sama sekali mengerti kenapa Tuhan mengangkat saya menjadi pendeta. Tetapi
Karena saya sadar bahwa aku adalah kurang, jadi terasa kurang untuk menjadi pendeta. Walaupun begitu, setelah saya berhasil sesuatu pekerjaan, saya terus menaikkan diri sendiri. Oh, kenapa aku melakukan begitu? Meninggikan diri sendiri. Setelah itu Tuhan memberi kesulitan, akhirnya hancurkan aku dan membuat saya mengandalkan kepada Tuhan saja. Itulah apa yang saya mengasihi kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, setelah itu saya pernah baca Matius pasal 10 tadi. Pada saat Yesus memilih rasulnya, ya kemungkinan saya cocok di situ. Karena ya aku masih belum kurang belajar atau tidak sama sekali yang baik. Dan juga ada mempunyai keinginan hawa nafsu. Ya, seperti yang Petrus, Andrea, seperti yang nelayan-nelayan yang kerja keras, sifatnya pasti keras begitu. Jadi Tuhan memilih mereka yang kurang baik dianggap duniawi ini tetapi menjadi rasulnya. Dan satu ketika, saya membayangkan, satu ketika imam-imam kepala melihat daftar murid Yesus Kristus. Oh, ini Petrus, kamu kerja dulu apa? Lulus sekolah di mana? Aduh, ini apa? Ini kurang sekali. Kemungkinan imam-imam kepala akan melakukan begitu. Mereka mengabaikan Yesus Kristus. Dan mereka meninggikan diri sendiri. Tetapi sesungguhnya siapa yang menerima hati Tuhan adalah seseorang yang mengosongkan hatinya diri. Itulah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, mengosongkan diri ini jauh susah daripada mengisi otak dengan pengetahuan. Terima kasih. Kita ketemu sesi berikutnya.